tahsin ada juga kan ya, macam-macam. Bahkan ada sedikit yang menjadi khotib Jumat itu adalah para napi itu. Para napi. Nah, itu dia, itu menunjukkan dengan berbuat baik tadi. Selanjutnya wa bughdud dunya. Tanda orang itu bertobat adalah dia membenci dengan urusan dunia. Membenci urusan dunia. Begini ya, orang itu banyak berbuat kemaksiatan karena hubud dunia. Karena cinta kepada dunia. Cinta dunia itu bukan hanya harta. Cinta dunia itu bukan hanya urusan harta. Cinta dunia itu bisa adalah urusan pangkat. Jabatan itu masuk dalam dunia. Apalagi cinta dunia itu termasuk supaya terkenal. Apalagi orang zaman sekarang kan gila kepingin terkenal. Saking kepinginnya terkenal, dia rela saja melakukan perbuatan yang di luar nalar, kata orang Jawa sebenarnya. Di luar nurul apa maksud nurul tuh? Di luar nalar maksudnya. Sampai menjatuhkan harga dirinya itu, ada orang seperti itu. Itu tujuannya karena kepingin terkenal. Itu yang di TikTok tuh yang joget-joget tuh yang enggak jelas itu. Kenapa ya? Karena kepingin terkenal sampai menjatuhkan harga dirinya. Berani membuka aurat, berani mengucapkan kata-kata yang enggak jelas. Bahkan berani mengomentarin orang lain. Video orang lain dikomentari dia. Ceramah orang lain dia komentarin, padahal dia nggak ahli dalam bidang agama, nggak ngerti agama, nggak pernah belajar di pesantren atau apa begitu, tapi berani banget mengomentarin si ulama ini, mengomentarin si guru ini. Banyak nggak itu di media sosial? Oh, banyak sekali. Kenapa? Karena dia kepingin terkenal. Nah, makanya ada istilah orang Arab, khalif tu'raf. Nyeleneh kamu, maka kamu terkenal. Nyeleneh, kata orang Jawa, nyeleneh ya. Bikin sensasi. Khalif itu bikinlah sensasi, kau akan terkenal. Nah, bahkan diistilahkan kalau ingin terkenal ya, sampai-sampai orang Arab tuh kalau ingin terkenal, ini istilah saja ya, tidak mungkin dilakukan. Kalau kamu ingin terkenal, kencingin air zam-zam. Ya. Kalau kamu ingin terkenal, maka kencinginlah air zam-zam. Kencingin sumur zam-zam itu. Tidak mungkinlah orang mengencingin sumur zam-zam. Cuman ini istilah bungul. Istilah orang yang bodoh mencari ketenaran dengan cara membuat sensasi yang jelek. Nah itu tuh. Nah, orang menjatuhkan harga dirinya zaman sekarang ini sampai ingin terkenal dengan sampai menjatuhkan harga dirinya. Selanjutnya, yang tandanya orang itu bertobat adalah waqillatul kalam. Ngomongnya nggak banyak sudah. Nggak banyak ngomong. Banyak merenung. Kenapa ya banyak merenung? Karena dia takut kalau dia terjatuh dalam perbuatan dosa lagi. Nggak banyak ngomong. Diam, tenang. Dan salah satu bentuk supaya orang itu betul-betul tobat juga adalah jangan pamer atau jangan membongkar aib dari dosa yang pernah dia lakukan. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib seseorang itu. Tapi kalau orang itu membongkar sendiri aibnya, jangan salahkan. Kalau orang itu nanti dikatain orang, dijelek-jelekin orang. Kenapa? Karena dia membongkar aib dia sendiri. Membuka aib sendiri. Dan ini juga salah satu kelakuan orang zaman sekarang ini.
Ada orang berzina yang di media sosial lagi ramai itu. Perempuan berzina sampai punya anak, lalu dia menuntut hak asuh anak kepada laki-laki yang pernah menghamili dia. Lalu apa bilang, loh saya kan dulu sama kamu itu kan suka dengan suka, dan memang kamu seorang wanita murahan, kamu jual saya beli. Nah, akhirnya punya anak, dituntut bagaimana katanya. Bingung sudah seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Orang pada tahu semuanya bahwa si perempuan ini adalah seorang wanita murahan. Membuka aib sendiri, jangan. Nah ini juga sering penceramah-penceramah nih ya, penceramah-penceramah itu mungkin pernah dia dulu narkoba, dia pernah lakukan ini, lalu dia cerita, lagi ceramah dia cerita aibnya itu, nggak bagus. Dulu Pak saya ini narkoba, dulu saya judi, ini nggak bagus itu, jangan. Nggak boleh membuka aib sendiri. Membuka aib sendiri saja nggak boleh, apalagi aib orang lain. Nah orang yang seperti itu membuka aib sendiri biasanya untuk mencari sensasi juga. Orang perhatian dengan dia. Saya sudah tobat, kalau dulu saya maksiat, ini itu, lalu sekarang saya tobat. Untuk apa? Untuk mencari sensasi. Supaya orang tiba dengan dia bahwa orang itu mengakui bahwa dia sudah tobat. Nggak begitu caranya. Jangan dibongkar aib itu. Kita tutupin saja. Walaupun kita pernah berbuat maksiat dulu, diam sudah diam. Itu yang kata ulama tadi, wa qillatul kalam, gak banyak ngomong. Alias tidak lagi membongkar aib sendiri. Kemudian selanjutnya waqillatul akli, sedikit makan, makan. Kenapa ya? Karena orang banyak berbuat maksiat juga itu gara-gara urusan perut. Coba kita lihat di media sosial tuh, gara-gara perut itu bisa orang berbuat maksiat. Kenapa kok mbaknya bisa melakukan ini, jadi wanita seperti ini? Ya namanya juga Pak, perlu makan, makan katanya. Berarti urusan perut. Padahal makannya seadanya, cuman karena makannya ini kepingin sensasi yang mahal, yang enak. Nah jadi seperti itu tuh. Wakilatul makal ini bisa juga diartikan jangan diperbudak dengan soal makanan. Sebenarnya makan enak gak enak itu bukan dari makanannya sebenarnya. Dari apa yuk? Dari rasa lapar kita. Kita tuh kalau lapar apa aja enak, betul nggak? Apa aja enak. Tapi kalau kita kenyang, walaupun di tempat kita, di depan kita, makanan begitu nikmat, tidak ada rasa nikmat. Ini pernah nih ya, saya diajakin teman mancing. Mancing Pak katanya. Kapan kata saya? Minggu, ntar dulu saya lihat jadwal ada apa enggak. Karena nggak pernah juga mancing. Saya terus terang nggak hobi mancing. Nggak hobi mancing. Cuman karena diajakin ya sudah lama ini, mungkin ada 15 tahun yang lalu. Belum punya pesantren saya. Ayo mancing yuk. Di mana? Di laut. Tak kirain cuma di laut sini. Ini kemana? Naik kapal ke tengah laut. Oh iya kah? Akhirnya sudah ikut mancing. Karena ada jadwal kan ya. Ikutlah mancing. Pakai mobil saya mampir di Manggar situ. Ada tempat pelelangan ikan. Taruh mobil di situ. Sini Pak Ustadz katanya, taruh sini mobilnya. Ya. Berangkatlah kami dari jembatan Manggar itu sampai ke tengah laut kurang lebih 2 jam perjalanan.
Ternyata di tengah laut itu banyak manusia, banyak orang cari ikan, banyak. Kata saya, rame tengah laut ini ya. Iya katanya. Jadi kalau ada pun kecelakaan banyak yang nolong. Bagang kan namanya itu, yang bambu-bambu tengah laut itu ada. Banyak orang cari cumi-cumi itu ada yang punya Pak, itu yang punya ada itu. Nah sampailah waktu zuhur, disuruh makan Pak katanya. Makan Pak Guru, ya makan. Apa yang dimakan? Cuma nasi putih, telur kah? Telur apa gitu, biasa saja, sama sambal. Tapi Allah nikmatnya bukan main waktu itu makan. Lapar, nikmat, nggak tahu gimana. Kata saya belum pernah merasakan nikmat seperti ini. Nikmat luar biasa. Karena mungkin badan capek ya, tengah laut. Itu luar biasa nikmatnya itu. Saya bilang nikmat banget saya makan ini. Tambah saya. Nah ternyata kalau kita pahami, enaknya makanan itu bukan karena makanannya, tapi rasa lapar kita tadi itu loh. Kalau sudah lapar apapun enak. Nih ada cerita lagi nih, ada orang kaya